Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita laksanakan ibadah secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing, saya memohon Bapak Ibu mempersiapkan hati dan pikiran untuk kita boleh bersama-sama untuk memuji, mengagungkan Tuhan dalam ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengajak mari kita bersama-sama masuk di dalam doa teduh. Doa teduh mulai. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak itu akan beribadah kepadanya, dan akan beribadah tentang Tuhan pada hari yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, masing-masing dia yang saja menyelamatkan namanya. Kebesaran kasih dan rahmat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus memungkinkan kita datang untuk beribadah kepadanya. Marilah kita mulai ibadah kita. Kita membuka kebaktian umum kita di Gereja Kristen Kalam Kudus, Pos Pelayanan Rio Baru, Minggu tanggal 8 Agustus dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara pekerjaan tangannya dengan setia untuk selama-lamanya. Kiranya kasih anugerah Allah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus turun atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Salah ya? mari kita memulai ibadah di pagi yang indah ini. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketika yang esa. Haleluya, haleluya, ketikanya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di
letakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bapak Ibu jemaat, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ada lagi ungkapan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa. Karena di pagi hari yang indah ini, kami boleh anak-anak-Mu boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan menyatukan hati-hati kami di sini, hingga hati-hati kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sertai juga mereka yang boleh beribadah secara tidak bertatap muka, tetapi secara online ya Bapa. Sertai mereka semua ya Bapa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mohon juga pengampunan akan kesalahan dosa yang kami berbuat di hadapan-Mu ya Tuhan. Melalui pemikiran kami, perbuatan kami, tingkah laku kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Inilah doa yang kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masih tetap akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Engkaulah Kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, lah kekuatanku, tempat perlindungan-Mu. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Taulah Tuhan, kekuatanku, sukacita-Mu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, satu-satu yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satu yang kuandalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk itu, semua persembahan Bapak Ibu dan saudara-saudari bisa ditransfer ke nomor rekening Bank BRI GKK Kristen Kalam Kudus Doyo Baru
atau bisa dikumpulkan masuk ke amplop dan kirim ke bendahara gereja, bisa melalui Ibu Christian Dewi atau bisa melalui saya, Kenny Roger Gaspers. Sambil persembahan dipungut, marilah kita sama-sama angkat pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Jemaat, adik-adik yang Tuhan kasihi, mari kita sama-sama doa persembahan bagi Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, ada lagi ungkapan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa, di mana saat ini anak-anak-Mu boleh memberikan persembahan bagimu ya Bapa. Walaupun persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang Bapa berikan buat kami, tapi kiranya kami memberi dengan sukacita dan damai sejahtera ya Bapa. Biarlah Bapa mau sertai tangan-tangan pemberian persembahan ini, mau menjadi perluasan pekerjaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di surga, haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya mengundang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Perwandi.
Tetapi sebelum berita firman Tuhan disampaikan, mari kita sama-sama angkat pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang ku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti perkembangan di hari-hari terakhir ini, angka perkembangan mereka yang terpapar COVID-19 semakin banyak. Bahkan orang-orang yang dekat dengan kita pun ada juga yang terpapar oleh COVID ini. Ini adalah menjadi pergumulan kita bersama. Ini menjadi pergumulan juga kita tersendiri. Bahkan pemerintah pun juga berusaha untuk menghentikan atau memutuskan untuk penularan COVID-19 ini.
dengan melakukan PPKN darurat. Kita semua harus tetap bersandar dan kita harus tetap berharap kepada Tuhan dan tetap menjaga kekuatan kesehatan kita dengan baik dengan mengikuti prokes atau protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pandemi ini sungguh memporak-porandakan tatanan yang sudah tertata dengan baik, yang tertata dengan teratur. Pandemi ini juga memberikan batasan-batasan kepada kita yang harus kita lakukan. Pandemi ini juga semakin mengingatkan kita bahwa kita sungguh-sungguh orang yang lemah, rapuh, dan penuh dengan kesia-siaan. Bahkan melalui pandemi ini semakin menyadarkan kita untuk semakin menikmati hidup dengan pencipta kita, untuk hidup lebih dekat lagi dengan pencipta kita, mentaati apa yang pencipta kita perintahkan untuk kita lakukan, hidup dengan takut akan Tuhan, hidup dengan senantiasa melakukan apa yang Tuhan mau untuk lakukan. Hidup dengan Tuhan karena Tuhan akan menuntun kita untuk kita melakukan apa yang terbaik. Hidup menikmati kebersamaan dengan Tuhan akan menuntun kita untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita meskipun di masa yang sulit seperti yang kita alami pada hari-hari ini. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu tema, menikmati hidup dengan pencipta kita. Menikmati hidup dengan pencipta kita. Itu tema firman Tuhan di pagi hari ini. Terambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan dari kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nanti ada ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan firman Tuhan ini, saya akan membacakannya. Saya akan membaca Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan menggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semuanya penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan beratap-ratap berkeliling di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi
tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang membaca, merenungkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab pengkhotbah atau kitab pengkhotbah ini ditulis oleh seorang keturunan dari Raja Daud, yaitu Raja Salomo yang memerintah di Yerusalem. Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya dan juga dengan kekayaan yang melimpah-limpah. Dalam bagian ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, dan bagian ini juga akan membicarakan supaya mata rohani kita dibukakan tentang realita kehidupan yang ada sekarang ini. Bagaimana hidup manusia di dunia ini, dunia yang sangat memprihatinkan, yaitu mengalami kesia-siaan. Oleh sebab itu, Salomo mengingatkan tentang tujuan hidup dari manusia itu sendiri, supaya anak-anak Tuhan dan orang-orang percaya tetap beriman, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Di samping itu, kita dengan berharap kepada Tuhan supaya dapat menikmati hidup dengan baik, dengan cara menikmati Tuhan dan mengingat Allah sebagai Sang Pencipta kita. Lalu bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan baik dengan Sang Pencipta kita dan mengingat Pencipta kita? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini saya memperhatikan bacaan yang tadi telah kita baca bersama-sama, dan mungkin kami juga membaca bagian-bagian yang lain atau Alkitab yang lain yang ditulis oleh Salomo yang berkaitan tentang bagaimana kita bisa menikmati hidup dengan baik dan mengingat Sang Pencipta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, bagaimana kita menikmati hidup dengan Sang Pencipta kita, yaitu kita menikmati hidup dengan menyadari bahwa Allah menginginkan kita hidup di dalam kebahagiaan dan hidup penuh dengan sukacita. Ini kalau kita membaca di ayat yang tadi bersama-sama kita baca, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, saya akan mengulangi sekali lagi, 7 dan 8. Dan debu kembali menjadi, kami ulangi, dari Pengkhotbah pasal 11 maksud saya, pasal 11 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 7 dan ayat 8, Pengkhotbah membuka kalimat supaya setiap manusia dapat menikmati hidup. Jikalau orang yang panjang umur, dia bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Dan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada
orang-orang percaya. Orang yang menikmati terang, bisa bersukacita, bisa menikmati hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang bernama Fanny Crosby, di tengah-tengah kebutaannya, tetap dapat melihat Tuhan di dalam hati dan juga rohaninya. Di tengah-tengah kebutaannya, tetap dapat menikmati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari usia 6 minggu sampai dengan 92 tahun, Fanny Crosby tetap merasa sukacita dan merasakan kebahagiaan karena bisa menikmati hidup bersama Sang Penciptanya. Di dalam kegelapan matanya dia tetap merasakan kasih dan rahmat yang datang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita di dalam kesulitan hidup di masa pandemi seperti ini? Tuhan mengajak untuk kita tetap hidup di dalam kebahagiaan, hidup di dalam sukacita, di dalam menikmati hidup bersama Sang Pencipta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22, di situ dikatakan hati yang gembira adalah obat yang majur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira ternyata menjadi obat yang mujarab bagi orang yang mengalami sakit. Jadi di saat kita bisa menikmati hidup dengan Sang Pencipta kita harus dengan menyadari bahwa Allah menginginkan kita hidup di dalam kebahagiaan dan hidup di dalam sukacita. Sukacita, kebahagiaan, kegembiraan, ini adalah obat yang mujarab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan kata gembira, sukacita, menurut pendapat orang awam, berarti suka, berarti bahagia, bangga, atau senang. Sedangkan obat adalah bahan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau penyakit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi hati yang gembira adalah hati yang merasa penuh bangga, suka, bahagia, dan juga obat adalah untuk menyembuhkan, untuk mengurangi rasa sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menikmati hidup dengan Sang Pencipta, menyadarkan kita bahwa Allah menginginkan kita hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kegembiraan, hidup dalam sukacita. Ternyata kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi membuat muka berseri-seri. Di dalam Amsal pasal yang pasal 15, ayat yang ke-13, di situ dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata selain menjadi obat yang mujarab, hati yang gembira membuat muka menjadi berseri-seri. Dan orang lain yang melihatnya, orang lain yang memperhatikannya akan merasa senang. Firman Tuhan mengingatkan kita, menuturkan kepada kita bahwa kesehatan itu tidak hanya cukup dengan sudah menyediakan atau menyiapkan dan memakan makanan yang cukup. Memang benar,
makan makanan yang sehat dengan pola makan yang sehat dapat membuat seseorang menjadi sehat. Namun perlu diingat bahwa apabila hati dan pikiran kita tidak sehat, hati yang tidak gembira, banyak kekecewaan, banyak kesedihan yang berkepanjangan. Hati yang tidak gembira, maka tubuh kita akan mudah terserang oleh sakit penyakit. Firman Tuhan yang sedang kita pelajari dan kita renungkan pada pagi hari ini mendidik, mengajar, dan salah satunya adalah menjadikan obat bagi kita yang mengalami sakit penyakit. Hati yang bersukacita adalah obat yang mujarab. Hati yang bersukacita adalah obat yang sangat baik. Hati yang gembira adalah obat yang terbaik. Hati yang gembira menjadikan hidup kita sehat, sukacita, dan penuh dengan kedamaian. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang pertama, hidup, menikmati hidup dengan Sang Pencipta kita, meskipun di masa yang sulit. Lalu yang kedua, menikmati hidup dengan Sang Pencipta kita, yaitu dengan mengingat bahwa sukacita sejati ada di dalam Tuhan. Sukacita yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Jadi tidak ada sukacita yang sejati di luar Tuhan. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 9, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa muda. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Alkitab saya ulangi lagi di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita, mengingatkan orang yang hidup di dalam Tuhan akan menikmati sukacita, akan menikmati kegembiraan bersama dengan Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita, kebahagiaan, hati yang gembira itu akan mudah dicuri kebahagiaan dan sukacita yang ada itu. Ada 3 pencuri kebahagiaan, ada 3 pencuri sukacita dan kegembiraan itu. Yang pertama pencuri kebahagiaan dan kegembiraan, yaitu kekhawatiran. Pencuri kebahagiaan itu adalah kekhawatiran. Orang yang hidup dalam Tuhan memang dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Tetapi ingat, ada pencuri kebahagiaan dan kegembiraan dan sukacita itu, yaitu kekhawatiran. Orang yang khawatir, orang yang gelisah berlebihan di dalam hidupnya. Jadi kalau orang itu adalah penuh dengan kegelisahan yang berlebihan, maka ini ada dipenuhi oleh rasa kekhawatiran di dalam hidupnya.
Apa yang membuat mereka gelisah? Mengapa akhirnya menyebabkan dia menjadi khawatir? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang sukacita, kebahagiaan, kegembiraan itu hanya ada di dalam Tuhan. Tetapi kita harus hati-hati dengan kekhawatiran yang akan bisa merenggut kebahagiaan kita. Di masa pandemi seperti ini, kita juga dihantui oleh kegelisahan-kegelisahan yang ada. Kita dihantui oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Khawatir bagaimana masa depan anak-anak kita, bagaimana sekolah anak-anak kita, bagaimana masa depan pekerjaannya. Kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan ini akan membawa kita menjadi kehilangan kebahagiaan, membawa kita kehilangan kegembiraan. Itu yang perlu kita waspadai. Jangan sampai hati kita terus dibawa kepada kegelisahan yang terus menerus, dibawa di dalam satu kekhawatiran yang terus menerus, meskipun di masa yang sulit. Oleh sebab itu kita perlu menikmati hidup dengan Sang Pencipta kita. Karena kebahagiaan, sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Itu pencuri yang pertama, pencuri kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Lalu pencuri kebahagiaan di dalam kehidupan orang percaya adalah tekanan batin. Tekanan batin adalah orang yang mengalami bentuk ketegangan hidup. Dan orang yang tertekan batinnya tidak pernah mengalami sukacita. Orang yang mengalami bentuk ketegangan hidup adalah orang yang tertekan hatinya, tidak pernah mengalami sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memang di masa seperti ini kita sering kehilangan sukacita. Di masa seperti ini kita sering kehilangan kegembiraan di masa pandemi seperti ini. Karena ada banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga kita maupun di tengah-tengah masyarakat. Karena tadi dari awal saya katakan bahwa pandemi ini membuat apa yang sudah tertata dengan baik diporak-porandakan oleh pandemi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu marilah kita terus hidup menikmati hidup dengan Sang Pencipta kita. Lalu yang terakhir, pencuri kegembiraan dan sukacita adalah rasa takut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rasa takut adalah orang yang takut mengalami kecemasan yang luar biasa. Jadi rasa takut itu adalah orang yang mengalami kecemasan yang luar biasa di dalam hidupnya. Nah, firman Tuhan mengingatkan hidup kita di dalam Tuhan. Karena hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup yang penuh sukacita. Dan sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering mengalami ketakutan, apalagi di masa seperti ini. Takut apa yang akan kita hadapi hari esok? Takut terhadap apa? Terhadap pekerjaan. Takut terhadap masa depan anak-anak kita. Takut untuk usaha-usaha kita yang sedang atau memulai memburuk saat ini. Dan ada ketakutan-ketakutan yang lainnya. Tetapi ingat firman Tuhan bahwa sukacita yang sejati adalah ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang bergembira dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya adalah mendapat hadiah. Tetapi sukacita asalnya dari dalam diri sendiri, yaitu sukacita yang kita dapatkan melalui buah Roh Kudus. Jadi sukacita yang dari luar itu adalah kalau kita mendapatkan hadiah. Kita mendapatkan sesuatu yang baik, yang menarik. Itu kita merasa sukacita. Itu adalah sukacita yang dari luar. Tetapi sifatnya hanya sementara.
tetapi sukacita yang dari dalam diri kita sendiri, yaitu buah daripada Roh Kudus. Ini adalah sukacita yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bahwa banyak sekali pelawak bisa membuat hati kita gembira, bisa membuat penonton sukacita dan bisa tertawa terbahak-bahak. Tetapi pelawak itu sendiri tidak bisa membuat dirinya penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, karena apa? Karena dia hanya didorong dari luar, bukan didorong dari dalam. Tetapi yang dari dalam, yaitu dari buah Roh Kudus, sukacita ini akan terus kekal dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini adalah penting bagi kita sebagai orang percaya, yaitu hidup atau menikmati hidup dengan Sang Pencipta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, nikmati hidup dengan Sang Pencipta kita, yaitu dengan mengingat Pencipta kita sedini mungkin. Nah, ini ada di ayat yang pertama atau ayat 1 di pasal 12 dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengingat Tuhan sedini mungkin pada masa muda kita, atau mengingatkan kepada kita di masa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, di waktu kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus senantiasa mengingat dan percaya dan mempercayakan diri kepada Sang Pencipta kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan selalu dinyatakan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus ingat kepada Sang Pencipta kita. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, di sini adalah merupakan suatu gambaran hidup manusia yang semakin hari semakin sulit. Saya akan bacakan ayat 3 sampai yang kelima dari Pengkhotbah pasal yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Ayat yang kelima, juga orang yang menjadi takut tinggi dan ketakutan di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang bakah, yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 3 sampai 5 adalah merupakan gambaran hidup manusia yang semakin hari semakin sulit. Penulis pengkhotbah yaitu Amsal, dia hidup di masa yang berkelimpahan, tetapi dia mengingatkan kepada rakyat, bangsa, orang-orang Yerusalem yang dipimpinnya, agar mereka tetap mengingat kepada Sang Penciptanya, baik di dalam masa yang penuh sukacita maupun di masa-masa yang sulit, harus tetap mengingat kepada Sang Penciptanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu kalau kita melihat di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, di situ merupakan gambaran dari hari tua
dan merupakan gambaran dari kematian. Maka di ayat yang ke-7 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita adalah bentuk kepemilikan daripada Tuhan, bahwa Tuhan yang empunya hidup kita. Roh kita kembali kepada Allah ketika kita nanti mati. Salomo sebagai penulis kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah sudah memberi kepada kita didikan, memberi kepada kita ajaran untuk melihat tentang pentingnya hati yang gembira. Itu ia menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, hati yang gembira adalah obat yang mujarab, hati yang senang, sukacita dan bahagia itu adalah kekuatan kita, dan itu adalah yang memberikan kita bisa merasakan hilangnya rasa sakit dan mengurangi rasa sakit, bahkan bisa menghilangkan rasa sakit atau menyembuhkan kita dari segala penyakit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian bagaimana kita dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sudah percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur dan mujarab, bahwa hati yang gembira adalah obat yang mujarab atau yang sangat ampuh, mampu menyembuhkan penyakit? Sudahkah kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Allah atas pemeliharaan Allah di dalam hidup kita di masa yang sulit sekalipun? Sukacita dan bahagia sangat menolong kita untuk kita bisa menghilangkan dan menyembuhkan dari rasa sakit kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah tentu kita percaya kepada Tuhan bahwa semua pribadi di antara kita sudah percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sudah tentu semua pribadi di antara kita sudah percaya bahwa hati yang gembira dan hati yang sukacita adalah obat yang mujarab atau yang mampu menyembuhkan sakit penyakit. Sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah percaya bahwa hati yang senang, hati yang penuh sukacita, menikmati hidup dengan Sang Pencipta, itu akan membangkitkan kebahagiaan kita. Dan itu akan menyembuhkan kita dari segala penyakit. Berbahagialah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagialah kita, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang akan terus membawa kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Berbahagialah kita yang sudah percaya bahwa hati yang senang, sukacita dan bahagia sangat ampuh di dalam menyembuhkan dan mengurangi sakit penyakit yang ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menikmati hidup dengan Sang Pencipta, kita harus ingat Sang Pencipta kita di masa-masa sekarang ini. Jangan kita menunggu waktu. Sekarang inilah kesempatan untuk kita terus senantiasa mengingat kepada Sang Pencipta kita. Kita terus mengingat kepada Sang Pencipta kita sedini mungkin. Karena kebaikan dan kasih kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun kita sering berubah kesetiaan kita kepada Tuhan.
Tetapi kebaikan dan kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun kita ada di masa yang sulit, seperti saat ini. Kita ada di masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jalanilah hidup ini dengan menikmati hidup dengan Sang Pencipta kita. Berharap dan menikmati Tuhan yang akan melimpahkan kebaikan-Nya dan kasih setia yang dari Tuhan akan terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita hidup penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah berubah. Mulai dari dulu, sekarang, dan di masa-masa yang akan datang. Allah yang datang ke dalam dunia ini dalam diri Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Dialah yang memberikan sukacita, Dialah yang memberikan kegembiraan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang mujarab dalam mengatasi semua pergumulan dan sakit penyakit yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Nikmati hidup sukacita dengan Sang Pencipta kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada kesempatan yang baik di pagi hari ini, Engkau telah mengingatkan kami di masa yang sulit ini, supaya kami nikmati hidup sukacita, hidup yang penuh kegembiraan dengan Sang Pencipta kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur bahwa Engkau yang telah memimpin kami dalam minggu ini. Kami boleh melewati semua pergumulan demi pergumulan kami. Dan pada kesempatan ini Engkau mengizinkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau. Dan kami boleh beribadah, meskipun kami masih melakukan secara online. Tetapi kasih kesetiaan dan anugerah-Mu tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada di pusat, Bapak Presiden Jokowi dan semua kabinet yang membantu Bapak Presiden Jokowi. Tuhan kiranya memberikan hikmat-Mu, sehingga hamba-Mu boleh mengambil satu langkah, mengambil satu keputusan, dan setiap keputusan-keputusan yang diambilnya, semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Secara khusus, langkah-langkah yang diambil untuk memutus penyebaran COVID-19, kiranya Tuhan terus menopang dan Tuhan terus memimpin hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah daerah yang juga sedang menggalakkan untuk mengatasi, memutus penyebaran COVID-19 ini. Tuhan terus menolong mereka, baik Bapak Gubernur dan semua SKPD yang ada, Bapak Bupati dan semua SKPD yang ada, Kepala Distrik sampai Kepala Kampung RT RW yang ada di seluruh Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk Papua dan Kabupaten Jayapura. Tuhan terus campur tangan dan Tuhan terus memimpin para pemimpin bangsa kami ini, agar mereka mengambil satu langkah dan keputusan yang tepat untuk kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para medis, tenaga medis yang sedang menangani COVID-19. Tuhan berikan hikmat-Mu.
Tuhan jaga, Tuhan meteraikan dengan kuasa darah-Mu, dan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Demikian juga untuk keluarga yang sering ditinggalkannya. Tuhan juga menjaga dan melindunginya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang melanjutkan studi, baik yang ada di Papua maupun di luar Papua, yang saat ini masih melakukan studi secara online, ataupun mereka ada yang sudah secara tatap muka. Kami terus menyerahkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kemampuan kepada anak-anak kami di dalam mengikuti studi secara online ataupun secara tatap muka. Kami juga menyerahkan untuk orang tua mereka, berkati agar boleh mencukupkan semua yang dibutuhkan di dalam studi anak-anak kami ini. Tuhan kiranya terus campur tangan dan Tuhan memimpinnya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pekerjaan dan usaha buat jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Kalambudus, Pos Pelayanan Doyo Baru. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, baik mereka pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, baik mereka para usahawan, usaha dan juga pengusaha, baik mereka petani, peternak, dan juga mereka semua jemaat-Mu. Apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Tuhan kiranya membukakan tingkap-tingkap berkat dan mencurahkan berkat-Mu kepada mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan juga berikanlah mereka kesehatan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bertugas jauh dengan keluarganya. Tuhan lindungi, Tuhan pimpin, Tuhan sertai mereka. Dan satu saat mereka boleh bersama-sama dengan keluarganya dalam keadaan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kami berdoa untuk Pendeta Yusuf Citra, Anak Agus Kreota. Kami juga berdoa untuk Pendeta Subandi, untuk pemulihan Anak Agus Kreota, pemulihan kesehatan Pak Chandra, pemulihan kesehatan Ibu Harti, pemulihan kesehatan Pak Isapno, pemulihan kesehatan Ibu Riana Manurung, pemulihan kesehatan buat Kristina Dewi Kristanti, pemulihan kesehatan untuk Saudara Daniel, dan juga pemulihan kesehatan buat Ibu jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Yang tidak kami sebutkan nama mereka, tetapi kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau mengetahui semua jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kami memohon kepadamu Tuhan, lawatlah mereka, jamahlah mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Pulihkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Bahkan kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan Engkau mengangkat semua penyakit yang ada dalam tubuh mereka, yang sedang mengganggu kesehatan mereka. Dan Engkau gantikan dengan kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, melalui kuasa darah-Mu yang kudus, dan melalui kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk keluarga dari jemaat-Mu yang sedang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah pernikahan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau membukakan kandungan mereka, dan Tuhan menaruhkan bibit janin, sehingga mereka dan keluarga mereka akan bertambah sukacita mereka di dalam pernikahan mereka. Kami serahkan semua ini kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pembangunan pagar gereja. Kami percayakan kepadamu Tuhan, Engkau yang telah memulai, kami percaya Engkau akan juga menyelesaikan pembangunan ini tepat pada waktunya. Kami terus menyerahkan semangat daripada jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Kalambudus Doyo Baru, Pos Pelayanan Doyo Baru ini. Tuhan berkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Sri Astuti yang senantiasa mendukung dan juga membantu menolong kami untuk pembangunan rumah-Mu ini. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berikan kekuatan hamba-Mu Ibu Sri Astuti dan juga keluarganya. Apapun usahanya, pekerjaan yang sedang digumuli,
Dan juga kami mohon Tuhan, Kau membukakan tingkap-tingkap berkat dan mencurahkan berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berikan kesehatan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan akan kehidupan kami, pelayanan-pelayanan kami di masa pandemi ini. Tuhan kiranya terus campur tangan, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai di dalam setiap persiapan-persiapan hamba-hambamu dan juga para pelayan yang ada. Tuhan kiranya terus campur tangan, Tuhan kiranya terus memimpin, menyertai, dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup doa gembala pada pagi hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di ruangan ini, saya mengajak mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan pujikan pujian doksologi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan lakukanlah apa yang engkau dengarkan pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dan jemaat kami persilakan duduk, doa teduh. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Untuk minggu selanjutnya, kita masih akan ibadah secara online. Baik ibadah satu maupun ibadah yang kedua. Demikian kami sampaikan Warta Gereja di pagi hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.